Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak uji material batas usia calon presiden dan wakil presiden maksimal 70 tahun sekaligus tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum serta kehilangan objek materi yang dimohonkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi mengumumkan akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK guna menangani sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Sarah Rohendi dari Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Sarah, siapa saja yang tergabung di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK? Ya, Vera dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini juru bicara Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang dimana dalam Majelis Kehormatan ini Mahkamah Konstitusi mengangkat 3 orang, yaitu diantaranya adalah Jimny Ashidik yang dimana merupakan representatif dari tokoh masyarakat. Lalu disambung ada Bintan Saragih yang dimana merupakan perwakilan dari akademisi, dan juga Wahidudin yang dimana merupakan perwakilan dari hakim konstitusi aktif. Memang pengangkatan dari 3 orang anggota Majelis Kehormatan MK ini merupakan bentuk bahwa 9 hakim konstitusi yang ada di MK ini tidak bisa menangani sejumlah laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan juga terkait perilaku hakim dalam memutuskan uji material Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf Q. Oleh karena itu tadi pada konferensi persnya juru bicara Eni Nurbaningsih mengungkapkan bahwa nantinya 3 orang ini yang berhak untuk menilai apakah 9 orang hakim ataupun hakim yang terlibat dalam pembacaan putusan ataupun yang menangani kasus gugatan uji material dari pasal 169 huruf Q ini apakah benar melanggar kode etik atau tidak. Memang setidaknya sampai sejauh ini terdapat 7 laporan yang sudah diterima oleh MK terkait adanya laporan pelanggaran kode etik. Salah satunya datang dari PBHI yang dimana PBHI ini menilai bahwa 5 hakim konstitusi ini tidak memutuskan perkara secara maksudnya terdapat keterlibatan lain ataupun tidak adanya intervensi dalam memutuskan perkara dari pasal 169 huruf Q. Setidaknya ada 5 hakim yang dilaporkan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik. Di antaranya adalah yang pertama Anwar Usman, lalu ada Manahan MP Sitompul, lalu Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmul, dan juga ada Pancas Takifuk dan juga Guntur Hamzah. Demikian dapat kami laporkan. Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sarah Rohendi atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.